Di sebuah kota kecil bernama Kawasaki, Jepang, ada sebuah festival yang setiap tahunnya menarik ribuan wisatawan mancanegara. Namun bukan sekadar festival biasa. Festival ini dikenal dengan nama Kanamara Matsuri atau Festival Penis Baja. Ya, benar. Simbol yang mungkin dianggap tabu oleh sebagian besar budaya di dunia, justru dijadikan ikon utama sebuah perayaan besar di Jepang. Dalam dokumenter kali ini, kita akan menyelami sejarah panjang, makna simbolis, prosesi unik, hingga perdebatan di balik festival yang penuh warna, namun juga syarat dengan nilai budaya. Kanamara Matsuri dipercaya sudah ada sejak abad ke-17 pada masa Edo. Pada saat itu, para pekerja seks di distrik Kawasaki sering mengunjungi sebuah kuil kecil bernama Kanayama Shrine. Mereka datang untuk memanjatkan doa, memohon keselamatan dari penyakit menular seksual, serta memohon kesuburan. Ada pula sebuah legenda lokal. Konon, pada masa itu, hidup seorang iblis yang jatuh cinta kepada seorang perempuan muda. Namun cintanya bertepuk sebelah tangan. Sang iblis murka, lalu menyembunyikan dirinya di dalam alat kelamin perempuan tersebut. Dan setiap pria yang mencoba menikahinya, tewas karena organ vitalnya tergigit. Hingga akhirnya, seorang pandai besi menciptakan penis baja. Saat perempuan itu bersama suaminya, gigi iblis patah oleh logam keras. Dan sang iblis terusir untuk selamanya. Sejak saat itulah, masyarakat Kawasaki percaya, simbol penis baja membawa perlindungan dan keselamatan. Meski di mata dunia festival ini terlihat lucu, atau bahkan memalukan, bagi masyarakat Jepang, Kanamara Matsuri memiliki makna mendalam. Pertama, ia adalah simbol kesuburan. Pasangan yang mendambakan anak, sering datang untuk berdoa di kuil Kanayama. Kedua, ia adalah simbol perlindungan dari penyakit. Pada masa lalu, sebelum dunia mengenal antibiotik, penyakit kelamin sangat mematikan. Kuil ini dianggap tempat yang memberi harapan dan doa bagi keselamatan. Ketiga, ia adalah simbol kehidupan. Dalam filsafat Shinto, seks bukan sesuatu yang tabu. Sebaliknya, ia adalah sumber kehidupan yang layak dirayakan. Festival Kanamara Matsuri biasanya digelar setiap hari Minggu pertama di bulan April. Pagi hari, jalanan Kawasaki dipenuhi oleh masyarakat lokal, turis asing, dan para pendeta kuil. 3 mikoshi atau tandu suci dibawa berkeliling kota. Namun yang membedakan adalah isi dari tandu tersebut. Bukan arca dewa, bukan pula simbol bunga sakura, melainkan patung penis raksasa dari berbagai bahan. Ada yang terbuat dari kayu, ada yang berwarna pink mencolok, dan yang paling terkenal, tentu saja, penis baja. Ribuan orang mengikuti arak-arakan. Ada yang mengenakan kostum tradisional Jepang. Ada pula yang memakai pakaian modern dengan nuansa penuh humor. Di sepanjang jalan, para pedagang menjual permen berbentuk alat kelamin, es krim,
bahkan sayuran yang diukir dengan simbol serupa. Namun di balik suasana meriah itu, ada pula momen hening ketika para pasangan berdoa di dalam kuil. Mereka membawa persembahan, memohon keturunan, atau mengucap syukur atas kelahiran anak. Tentu saja, tidak semua orang melihat festival ini dengan pikiran terbuka. Banyak wisatawan yang datang karena penasaran, bahkan sekadar untuk tertawa. Namun bagi orang Jepang, terutama generasi yang lebih tua, festival ini adalah warisan budaya. Mereka tidak melihatnya sebagai hal cabul, melainkan simbol sakral. Pemerintah kota Kawasaki pun mendukung festival ini karena terbukti menarik ribuan wisatawan setiap tahun. Namun, ada pula kelompok konservatif yang menilai festival ini tidak pantas lagi digelar di era modern. Tetapi, bukankah di balik semua tradisi, selalu ada nilai historis yang tak bisa dipisahkan? Hari ini, Kanamara Matsuri tidak hanya menjadi ritual kesuburan. Ia juga menjadi simbol kesadaran kesehatan seksual. Dana yang terkumpul dari festival, sebagian digunakan untuk kampanye melawan HIV/AIDS. Selain itu, festival ini juga dianggap sebagai bentuk dukungan terhadap komunitas LGBTQ. Karena bagi mereka, seksualitas bukanlah hal yang harus disembunyikan, tetapi sesuatu yang dapat dirayakan dengan penuh kebanggaan. Festival ini kini menjadi ikon internasional. Dari tahun ke tahun, jumlah turis asing yang hadir terus bertambah. Bahkan, media dari seluruh dunia datang meliput setiap kali festival berlangsung. Kanamara Matsuri adalah bukti bahwa tradisi manusia selalu memiliki lapisan makna. Apa yang di mata orang asing terlihat lucu atau tabu, bisa jadi adalah sesuatu yang sakral dan penuh nilai spiritual bagi masyarakat lain. Di Kawasaki, simbol baja itu bukan sekadar patung. Ia adalah lambang perlindungan, doa akan kesuburan, dan perayaan atas kehidupan itu sendiri. Dan hingga hari ini, meski dunia terus berubah, Kanamara Matsuri tetap hidup sebagai warisan budaya yang unik, penuh warna, dan tentu saja tak terlupakan. Terima kasih telah menyaksikan dokumenter ini. Sampai bertemu di kisah unik dari belahan dunia lainnya.